Pastinya udah bisa memahami dalam membaca interpretasinya itu juga kan? Nah, siapa nih yang mau menginterpretasikan mengenai transportation resource-nya ini? Ada yang mau mencoba? Nanti kalau kurang tepat pasti kita bantu. Aku mau nyoba, Mbak. Oke, boleh. Jadi dari transportation result dapat diketahui bahwa eh, pabrik W harus mengirim ke toko B sebanyak 15 unit dan toko C sebanyak 20 unit. Lalu untuk pabrik Y harus mengirim ke toko A sebanyak 30 unit dan toko C sebanyak 20 unit. Untuk pabrik Z harus mengirim ke toko B sebanyak 50 unit. Nah, dari resort ini diketahui bahwa biaya transportasi minimum yang harus dikeluarkan sebanyak $505. Bener banget nih interpretasi dari Tri Octaviani. Jadi dengan pengalokasian tersebut yang ada di tabel itu, pabrik W, Y, Z ke toko A, B, C, maka akan diperoleh biaya transportasi minimum sebesar $505. Kayak gitu, bener banget. Terus lanjut aja kita langsung ke interpretasi yang kedua yaitu pada marginal cost. Nah, di sini ada yang mau mencoba untuk menginterpretasikannya nggak? Kalau udah kurang tepat pasti kita bantu. Ya, ada yang coba selain Tri Octaviani. Yang cowok nih, masa yang cowok anteng-anteng aja. Gimana, Muhammad Siswantoro mau nyoba? Atau yang lain? Atau Tri Octaviani mau mencoba menginterpretasikannya lagi? Membantu teman-temannya yang lain? Ini yang marginal cost ya, Mbak? Untuk marginal cost, pabrik W apabila mengirim ke toko A, maka akan dikenakan biaya tambahan sebesar $1. Nah, untuk pabrik Y apabila mengirim ke toko B akan dikenakan biaya tambahan sebesar $1. Dan untuk pabrik Z apabila mengirim ke toko A akan dikenakan biaya sebesar $6 dan ke toko C sebesar $3. Bener banget. Jadi di pabrik W ini kalau mengirimkan pakaian ke toko A nanti bakal diperoleh biaya tambahan sebesar $1. Kenapa demikian? Karena seharusnya pabrik W itu kan mengalokasikan pakaiannya itu ke toko B sama toko C kan ya. Nah, kalau pabrik W itu tetap kekeh mengirim pakaiannya ke toko A, nanti bakal ngeluarin biaya lagi tuh, ngeluarin biaya tambahan sebesar $1. Jadi kayak gitu. Nah, itu berlaku juga di pabrik Y sama pabrik Z. Jadi semisal pabrik Y ini mengirimkan pakaiannya ke toko B, nanti perusahaan itu akan mengeluarkan biaya tambahan lagi sebesar $1. Kenapa demikian? Ya karena seharusnya kan pabrik Y itu mengalokasikan pakaiannya itu ke toko A sama toko C. Nah, untuk yang pabrik Z juga kayak gitu. Bener banget interpretasi dari T. Octaviani, terus tambahan dari aku kayak gitu. Terus yang terakhir di sini kalian harus menginterpretasikan shipment with cost-nya ini. Gimana nih teman-teman? Ada yang mau nyoba nggak? Gantian yang cowok dong. Yang cowok Mungkin anteng-anteng banget sih. mau ditunjuk aja. Kayaknya udah selesai semua sih, soalnya kan ini mudah interpretasinya. Mungkin bisa nih untuk ketua kelasnya, Bay Haki. Ada nggak Bay Haki? Iya, ada. Iya. Coba Bay Haki.
interpretasi buat yang shipment with cost. Nyoba gimana ya? Mungkin lebih baik belajar dulu, Kak. Sebenarnya kalau kalian menyimak tadi tuh tinggal itu aja sih, tinggal diganti dalam membaca angkanya aja sih sebenarnya. Karena ini interpretasinya sama aja, kalian tuh cuma tinggal mengganti penyebutan angkanya aja di shipment with cost, pabrik, pakaian ini. Yang mana yang dikerjakan itu, Kak? Yang diinterpretasikan bagian shipment with cost ini. Jadi kan shipment with cost itu merupakan tabel yang menunjukkan besarnya alokasi dan biaya yang diperlukan untuk pengalokasian tersebut. Gitu. Jadi biaya pengalokasian dari setiap pabrik ke setiap gudang. Jadi aku kasih contoh nih, misalnya ya, biaya pengalokasian dari pabrik W ke toko B. Ini kan sebesar $45. Nah, $45 ini didapat dari mana sih? Didapat dari perkalian antara 15 unit ini dikali sama? Dikali 3. Dikali sama $3 ini. Jadi 15 dikali $3, nanti ketemu untuk biaya transportasi minimumnya sebesar $45 untuk 15 unit pakaian kayak gitu. Nah, mungkin Bayi Haki bisa menginterpretasikan pada pabrik Y nih. Gimana, ayo? Jadi, biaya pengalokasian dari pabrik Y ke pabrik A, ke toko A sebesar $180. Didapat dari perkalian. Ini gimana? Ini, Kak? Apakah cuma aliin apa gimana ini? Iya, tinggal dikali aja. Jadi kan ini biaya secara keseluruhan itu $180. Nah, $180 ini didapat dari 30 dikali 6. Kayak gitu aja untuk interpretasinya. Jadi kalian cuma memahami, oh 180 ini didapat dari ini dikali ini, kayak gitu aja. 120 didapat dari 20 dikali 6. Gitu aja. Sebenarnya paham? Untuk memahaminya tuh. Jadi soal ini apa, Kak? Apa? Yang menjadi apa ya? Yang menjadi prioritas bagi kita ini apa gitu? Yang menjadi pertanyaannya itu biaya minimumnya. Nah, ini kan merupakan biaya minimumnya. Nih. Ini biaya minimumnya kan totalnya sekian. Nah, perinciannya tuh dapat dari sini kayak gitu. Biar kalian juga lebih memahami $505 ini didapat dari mana kayak gitu. $505 itu didapat dari ini jumlahnya itu ya. Ditambah 180 ditambah 120 itu udah 400 ditambah 45 sama 60 udah 505 gitu. Iya, kayak gitu. Itu perinciannya biaya minimal yang dikeluarkan pabrik ini untuk mentransportasikan pakaiannya. Kayak gitu. Udah paham? Oke. Gitu. Gimana? Iya, paham. Oke. Selanjutnya kalau kayak gitu, kalau udah paham semuanya nih. Lanjut ke tugas individu ya, guys. Jadi untuk tugas individunya ini sebuah pabrik kayu ini beroperasi dengan 3 pabrik nih, serta jumlah permintaannya itu sekian. Terus di sini untuk pertanyaannya sama aja kayak yang tadi tuh, yang contoh soal sama kuisnya.
distribusi barang yang paling optimalnya itu berapa, biaya minimumnya itu loh. Terus sama, oh ya, barang yang paling